Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi sewa guna usaha. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Ahmad Setiadi Nugroho NPM 20.01.02.0023, dan yang kedua, saya sendiri Agustina Setiarini NPM 20.01.02.0024. Saya Mas Tuardin Guru akan membahas materi yang pertama mengenai akuntansi bagi lesor. Klasifikasi sewa oleh lesor. Tujuan akuntansi lesor juga mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dapat dibagi lagi menjadi pembiayaan langsung dan tipe penjualan. Lesor harus mengklasifikasikan dan memperhitungkan pengaturan tersebut sebagai sewa pembiayaan. Evaluasi kriteria sama seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi untuk menentukan hal ini. Perbedaan bagi lesor antara sewa pembiayaan langsung dan sewa tipe penjualan adalah tidaknya keuntungan atau kerugian pabrikan atau dealer. Sewa tipe penjualan mencakup keuntungan pabrikan atau dealer, dan sewa pembiayaan langsung tidak mencakup keuntungan tersebut. Lesor mengklasifikasikan dan mencatat semua sewa yang tidak memenuhi syarat sebagai sewa pembiayaan langsung atau sewa tipe penjualan sebagai sewa operasi. Selanjutnya, metode pembiayaan langsung atau lesor. Sewa pembiayaan langsung atau direct financing lease. Lesor mencatat piutang sewa. Pembayaran sewa minimum meliputi yang pertama pembayaran sewa, yang kedua opsi tawar-menawar pembelian, yang ketiga nilai residu yang dijamin, yang keempat penalti atas kegagalan untuk pembaharuan. Selanjutnya, sewa memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan langsung karena dua alasan. Yang pertama, jangka waktu sewa sama dengan estimasi umur ekonomi peralatan. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan nilai wajar peralatan ini. Piutang sewa adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum termasuk biaya pelaksanaan yang merupakan pajak properti. Perusahaan sering melaporkan piutang sewa dalam laporan posisi keuangan sebagai investasi neto dalam sewa pembiayaan. Selanjutnya, metode operasi atau lesor. Lesor mencatat setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa. Lesor menyusutkan aset sewaan dengan cara yang normal dengan beban penyusutan pada periode yang dikaitkan dengan pendapatan sewa. Lesor membebankan biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan berdasarkan penyisian sewa yang terkait dengan periode akuntansi berjalan. Lesor mengamortisasikan selama umur sewa setiap biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen. Selanjutnya, masalah akuntansi khusus. Selanjutnya, fitur pengaturan sewa yang menyebabkan masalah akuntansi yang unik adalah: yang pertama, nilai residu adalah estimasi nilai wajar aset sewaan pada akhir masa sewa. Yang kedua, sewa tipe penjualan. Yang ketiga, opsi tawar-menawar. Yang keempat, biaya langsung awal. Yang kelima, klasifikasi lancar atau tidak lancar. Yang keenam, pengungkapan. Pembayaran sewa adalah nilai residu yang dijamin atau memiliki kepastian realisasi daripada nilai residu yang tidak dijamin. Selanjutnya, akuntansi lease untuk nilai residu. Nilai residu yang dijamin atau akuntansi lease adalah nilai residu yang mempengaruhi perhitungan pembayaran sewa minimum oleh lease. Bisa diartikan juga yaitu lease adalah pembayaran sewa tambahan bahwa lease akan membayar dalam bentuk properti atau kas. Kas keduanya pada akhir masa sewa. Akuntansi lesor untuk nilai residu juga, lesor akan memulihkan investasi neto yang sama untuk nilai residu yang dijamin ataupun yang tidak dijamin. Sewa jenis penjualan atau lesor. Dalam sewa tipe penjualan, lesor mencatat harga penjualan aset dan pokok penjualan dan pengurangan persediaan terkait dan piutang sewa. Saat mencatat pendapatan dan beban pokok penjualan, ada perbedaan akuntansi antara nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Nilai residu yang dijamin dapat dianggap sebagai bagian dari pendapatan penjualan karena lesor mengetahui bahwa seluruh aset telah terjual. Akan tetapi, ada lebih sedikit kepastian bahwa bagian aset yang termasuk nilai residu yang tidak dijamin telah terjual, yaitu akan terrealisasi. Oleh karena itu, lesor mengakui penjualan dan beban pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset yang realisasinya telah terjamin. Namun, jumlah laba bruto atas penjualan aset adalah sama apakah untuk nilai residu yang dijamin maupun tidak terjamin. Opsi tawar-menawar pembelian lease. Opsi tawar-menawar pembelian memungkinkan
Lisi untuk membeli aset sewaan dengan harga masa depan yang secara substansial lebih rendah dari nilai wajar masa depan. Yang diharapkan dari aset sewaan tersebut, harga sangat menguntungkan pada awal sewa, yang menyebabkan opsi pelaksanaan di masa depan cukup meyakinkan. Jika terdapat opsi tawar-menawar pembelian, maka lisi harus meningkatkan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum dengan nilai sekarang dari harga opsi. Biaya langsung awal lessor. Biaya langsung awal atau initial direct cost terdiri dari dua jenis, yaitu incremental dan internal. Biaya langsung incremental dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen karena memiliki pengaturan sewa. Contohnya termasuk biaya penilaian independen atas agunan yang digunakan untuk menjamin sewa, biaya pemeriksaan kredit dari lisi, atau biaya broker untuk mendapatkan lisi. Biaya langsung internal berkaitan langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh lessor pada sewa yang diberikan. Contohnya adalah mengevaluasi kondisi keuangan lisi, prospektif, mengevaluasi dan mencatat jaminan, agunan, dan surat berharga lainnya, menegosiasikan persyaratan sewa dan menyiapkan dan proses dokumen sewa, dan memfinalisasi transaksi. Biaya yang berhubungan langsung dengan waktu yang dihabiskan karyawan untuk mengurus transaksi sewa tertentu juga dapat dianggap sebagai biaya langsung awal. Akuntansi untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewa. Yang pertama, untuk sewa operasi, lessor harus menunda biaya langsung awal dan mengalokasikannya selama masa sewa sesuai dengan pengakuan pendapatan sewa. Yang kedua, untuk sewa tipe penjualan, lessor membebankan biaya langsung awal dalam periode berjalan di mana ia mengakui keuntungan atas penjualan. Yang ketiga, untuk sewa pembiayaan langsung, lessor menambahkan biaya langsung awal pada investasi sewa neto dan mengamortisasinya selama masa sewa sebagai penyesuaian hasil. Lancar versus tidak lancar. Diasumsikan bahwa sewa akan jatuh tempo pada akhir tahun, yaitu 31 Desember, dan bukan awal tahun 1 Januari. Liabilitas sewa harus diklarifikasikan ke dalam jumlah lancar dan tidak lancar. Namun, IFRS tidak menunjukkan bagaimana mengukur jumlah lancar dan tidak lancar. Metode umum untuk mengukur bagian liabilitas jangka pendek dalam sewa anuitas biasa adalah metode perubahan nilai sekarang. Dalam situasi anuitas biasa, bunga yang masih harus dibayar selama periode berjalan juga dibayar pada periode yang sama. Akibatnya, lessor menyajikan hanya pengurangan pokok pinjaman pada periode berikutnya sebagai aset lancar. Pengungkapan data sewa. Selain jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang terkait dengan aset dan liabilitas sewa, IASB mensyaratkan lisi dan lessor untuk mengungkapkan informasi tertentu tentang sewa. Persyaratan ini bervariasi berdasarkan pada jenis sewa atau pembiayaan atau operasi, dan apakah pembuat laporan keuangan adalah lessor atau lisi. Persyaratan pengungkapan penyediaan informasi bagi investor sebagai berikut bagi lisi. Yang pertama, penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material. Yang kedua, rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang. Yang ketiga, total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang untuk setiap periode berikut. Yang pertama, tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, lebih dari 5 tahun. Bagi lessor, yang pertama, penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material. Yang kedua, rekonsiliasi antara investasi bruto dalam sewa pada akhir periode pelaporan dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan. Pendapatan keuangan yang belum diterima. Yang ketiga, investasi bruto dalam sewa dan nilai sekarang piutang pembayaran sewa minimum pada akhir periode pelaporan untuk setiap periode berikut. Yang pertama, tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, lebih dari 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, lebih dari 5 tahun. Akuntansi sewa masalah belum terselesaikan. Untuk menghindari kapitalisasi aset sewaan, perusahaan mendesain, menulis, dan menafsirkan perjanjian sewa
untuk mencegah terpenuhinya salah satu dari 4 kriteria sewa pembiayaan. Perusahaan dapat dengan mudah merancang perjanjian sewa sedemikian rupa dengan memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa sewa tidak menentukan pengalihan hak atas prospektif kepada lisi. Yang kedua, tidak menentukan opsi tawar-menawar pembelian. Yang ketiga, menetapkan masa sewa di bawah perkiraan umur ekonomik aset sewaan sehingga uji umur ekonomik tidak terpenuhi. Yang keempat, mengatur nilai sekarang pembayaran sewa minimum kurang dari nilai wajar aset sewaan. Sekian presentasi dari kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.